di tanah Malaysia gitu, di Semenanjung atau di Borneo gitu. Ini adalah negara Malaysia, kenapa ngomongin bahasa Inggris terus gitu. Hi everyone, welcome back into my channel and this is About Sastra. Wow, hari ini sedondon kita bisa aja. Sedondon sama. Alhamdulillah, I'm maroon. And you are? Purple. No, more maroon. More maroon, oke. Maroon muda, maroon tua. Maroon tuh bukan maroon 5. Oh ini, burgundy. Burgundy. Masya Allah. Oke, everyone, thank you so much for clicking this video. Stop by to watch us today. I'm not alone, alhamdulillah. Masih ada teman satu orang. Yes. I have. It's only me accompanying him. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Thank you so much for coming, Mr. Ajis. Nah, sebelum ditanya sama viewers semua, mana Mistika? Oke, kita jawab dulu Mistika mana, Mr. Ajis. In advance ya. Jadi Mistika itu kan memang kita ketahui sedang mengambil master's degree. Betul. Nah, besok itu adalah hari seminar proposal Masya tesisnya. Allah, Mistika. Gitu. Jadi mohon doanya, Betul. semoga preparationnya hari ini sampai besok diberikan kemudahan, sampai seterusnya sampai lulus. Amin, nanti. amin. Wow, luar biasa Mistika ya. Luar biasa. Dia di antara kita bertiga, dia yang sudah melangkah dulu mengenyam magister, semoga dipermudah, dan ketika dia sudah magister maka lebih terbuka pintunya untuk ke Malaysia. Untuk pelaminan. Untuk pelaminan jelas. Nah, Mr. Ajis ngomong tentang belajar nih, Mr. Ajis, seperti sedang Mistika lakukan. Nah, sebagai misalnya kita sebagai orang luar ketika datang ke Malaysia, itu kira-kira benefitsnya apa sih? Apa saja yang bisa kita pelajari, hal-hal yang ada di Malaysia menurut kamu? Yang benefit buat kita yang bisa kita pelajari dan mempermudah kita juga sebagai wisatawan. Iya, betul. Kalau Mr. Sastra perhatikan gitu ya, kita ke public place gitu ya, rumah sakit atau taman-taman gitu, public area, itu bukan hanya signage-nya bukan hanya berbahasa Melayu. Bukan hanya tulisan Jawi. Tapi juga kadang ada tulisan Tamil. Betul. Juga yang paling penting adalah bahasa Inggris. Lengkap sekali guys. Jadi ini membuat orang-orang yang ingin datang ke Malaysia itu merasa aman dari segi bahasa gitu. Jadi tidak perlu sulit gitu ya. Nah, pertanyaan aku, apakah setiap citizen Malaysia itu paham tulisan misalnya mereka orang Melayu, paham nggak mereka dengan sign-sign atau tanda-tanda berbahasa Inggris, berbahasa Tamil seperti itu, atau mungkin berbahasa Chinese juga seperti itu? Based on our experiences sih, semua orang yang kita temui ya, kakak-kakak, abang-abang kita temui itu semua bisa berbahasa Inggris, tapi belum tahu sefluent apa orang-orang lainnya yang tidak kita ketahui gitu. Betul. Nah, kalau kita kan selalu deal with orang-orang dewasa di Malaysia, abang-abang, kakak-kakak gitu kan. Anak-anak gimana ya? Anak-anak itu akan pertanyaan aku. Orang dewasa di sana itu kan karena mereka sudah bekerja, mereka sudah melewati universitas, sekolah, jadi very fluent in English. The question is, gimana dengan anak-anak mereka yang generations Malaysia, sebagus mana pemahaman mereka dalam bahasa Inggris? Jadinya akan mengarah kepada pertanyaan, sejak usia berapakah bisa jadi mereka belajar bahasa Inggris, dikategorikan fluent in English. Iya. Fluent. Nah, kalau tahu kan ya, cat is kucing gitu kan. Train is kereta api gitu kan. Knowing word by word, tapi not in sentence gitu, enggak secara conversation gitu ya. Nah, coba kita lihat video kita kali ini. Inilah kemampuan bahasa Inggris pelajar Malaysia. Ramai orang luar negara teruja. Teruja itu apa? Amazed ya. Oh gitu ke? Amazed ya. Kagum sepertinya. Everyone seperti apakah? Here we go. 1, 2, 3. Hey, but why is no one talking about Malaysia being literally the best destination to learn English? So if you want to learn English and you don't want to spend a ton of money going to a Western country to learn, go to Malaysia, sign up for a language academy, and thank me later. A 7-year-old from Malaysia just made history. Amatullah Hamida is now an international speech competition champion. International speech competition. Amatullah Hamida has beaten 25 participants from 6 countries to win an international English speech competition. The Pasti Al Furqan student from Terengganu joined us for a poetry recital, showcasing her exceptional talent in public speaking. It's not even in Kuala Lumpur. Yeah, it's in Terengganu. I didn't even get to fight. Saya tak boleh lawan. Because she already lawan, that girl came back. So in this today they have a sparring. Yes. You didn't do the sparring. Yeah, She's so confident. on the same side as Speaking English. but always Dia nggak mikir lagi vocabulary-nya apa. from the USS.
Sekolahnya pun seperti itu bukan sekolah internasional ya, Mister ya. Oh, I am good at English. Yes, your mother tongue in home is English? Traveling. No. How old are you? 8. 8. And are you fluent like this? Huh? Your mother oftenly speak English at home? Yeah, but when she talks to someone at the phone, speaks bahasa Melayu. Masya Allah. Oh. Your mother taught you very well? The first was in Korea. In Korea, after World War II, during the Hiroshima and Nagasaki, explosion in Japan surrendered, and so Korea was split in half. And North Korea was communist, while South Korea was. Eka Hafiz may just be 11 years old, but he's already built a name for himself on social media. What? His videos on TikTok, where he speaks smoothly and confidently in English, have gone viral among Malaysian netizens. His most popular video, Bebel Tapuas Hati, has been viewed 2 million times. In it, the precocious lad can be seen and heard complaining about the education syllabus during his mother's time. The video has been liked over 135,000 times. Excuse me, can I have a bottle of water? British sangat. Are you serious? I want burgers and chips. Chips. Apa khabar kamu? Sihat ke yuk? Ada kamu. Wow, they all speak Malay. Terima kasih yuk. Adik pandai cakap English tak? Pandai. Cuba cakap. English. One of the questions that I get the most by people back in the UK is, do people in Malaysia speak English? And of course I tell them, yes, most people in Malaysia speak English. Many people here speak very good English, probably better than a lot of English people if we're completely honest. But that is not the thing that fascinates me about language when it comes to the people of Malaysia. What really fascinates me are the sheer number of people here that can speak multiple languages. For example, it's not uncommon at all to meet somebody in Malaysia that will speak fluent English, fluent Malay, a Chinese dialect. And then here in Kuching, for example, you'll meet people that can also speak Iban, Badayu. Wow, how many languages they master. Since we've been back in Malaysia, I've realised how strong the British values here are. Malaysian people, I would say, quite safely, are almost as British as we are. It's estimated that over 65% of Malaysians speak English. They're absolutely fantastic English speakers and surely one of the best in the world. I mean, come to England and you'll find out that some people really struggle to speak the British or English language, even some of the locals. Oh my God! I mean, how did they, very early introducing English? Gimana caranya? Sedangkan, mereka ada banyak bahasa, Mister, gitu. Itu kan akan menjadi sebuah kebingungan untuk anak, gitu kan. Di rumah kok kadang-kadang mama ngomong Melayu, kayak tadi. Ada kadang ngomong sama aku ngomong bahasa Inggris, gitu. Aku denger juga Onti ngomong Tamil, kemudian makcik sebelah situ ngomong Chinese. It's not an easy atmosphere and surroundings for the kids during the age of learning languages, but take a look the result. I don't get it. How do they do it? Yes, they will consider this will be very hard if it's not a cultural product. Wow, that's... But if it's a cultural product, it will be so easy because they practice it every single day in their surroundings, in their environment, in family. Jadi kayaknya nih ya, Mister, we know that Malaysia once were colonized by British gitu ya, the UK. Kita tahu bahwa mereka datang untuk mengambil keuntungan, benefit gitu ya, menjajah dari tanah Malaysia. Tapi mereka juga melibatkan orang-orang di Malaysia ini pada pembangunannya. Itu beda banget sama kita gitu, pada pembangunan berdirinya wilayah di Malaysia waktu itu kan belum menjadi sebuah negara gitu ya. Nah, ini adalah satu hal yang bisa dibilang blessings in disguise ya, Mr. Sastra ya gitu. Sehingga orang-orang Malaysia di zaman dulu, di zaman kolonialisme, zaman awal-awal kemerdekaan gitu ya, punya kesempatan untuk belajar bahasa Inggris dan terlibat secara aktif pada pembangunan yang
lebih sering menggunakan bahasa Inggris pada zaman dahulu gitu. Jadi ketika berbicara tentang membangun negara bersama orang-orang Inggris, mereka akan menggunakan bahasa Inggris. Tapi ketika mereka pulang ke rumah, berhadapan dengan orang-orang kampung, mereka kan menggunakan bahasa Melayu. Jadi I don't think it's very hard to practice specifically English gitu ya di lingkungan mereka, karena ayah mereka, ibu mereka, nenek kakek mereka, atau mereka sudah menggunakan bahasa Inggris. Itulah perbedaan terbesar kita dengan orang-orang Malaysia, sedangkan kita berbahasa Indonesia saja banyak sekali yang masih susah untuk berbahasa Indonesia, apalagi orang senior kita, kakek nenek kita, ayah, ibu kita itu berbahasa Inggris pasti sangat susah banget, Mister. Itu perbedaan dengan orang Malaysia. Kalau kamu masih ingat, waktu itu kita ke Universitas UPSI. Nah, di mana di situ Universitas Pendidikan ya. Universitas Pendidikan. Di mana kita bisa melihat itu ada dokumentasi orang Inggris mengirim orang Malaysia untuk belajar di UK, kan? Di UK seperti. Jadi mau nggak mau orang-orang generasi di Malaysia tuh sudah terpapar dengan bahasa Inggris. Jadi tidak heran ketika kita bertemu uncle, siapapun, onti, kakak, abang di sana tuh sudah fluent banget bahasa Inggris, dan dia tularkan ke anak-anak mereka. Apalagi mereka paham makna dan fungsi daripada bahasa Inggris di zaman sekarang ini. Betul. Tapi Mister, yang paling menarik adalah gini, so it's not necessarily karena kita dijajah kita jadi bisa bahasa Inggris gitu. Bukan hanya karena itu sih Mister, tapi karena keterbukaan, their own mind, ada motivasi, they're being open minded. Karena gini, ketika mereka merdeka gitu ya, mereka punya power atau hak atau kuasa untuk menentukan apakah mereka tetap mau melanjutkan penerapan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari atau tidak, atau saya hanya mau berbahasa Melayu gitu, dan saya tidak mau menggunakan bahasa Inggris karena ini adalah bahasa penjajah. Tapi they don't do it, right? Betul. Lihatlah manfaatnya saat ini. Ya, betul. Jadi lihatlah kemudahan-kemudahan yang dialami oleh rakyatnya, pelajar-pelajarnya, anak mudanya. Betul. Jadi Malaysia tidak membenci secara tidak menutup mata gitu dengan adanya kemungkinan untuk mendukung negaranya menjadi lebih maju dari negara-negara lain yang juga mungkin secara region di kawasan ASEAN itu juga dijajah gitu kan ya. Jadi ini tentang bagaimana kita tidak membenci, tapi kita lihat apa yang bisa menjadi modal untuk memajukan negara kita di masa depan. Mereka cukup smart menurut aku untuk menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik yang ditinggalkan oleh penjajah untuk terus mereka aplikasikan. Kalau mereka benci sama penjajah, maka mereka akan menutup mata semua hal yang berbau dengan penjajah, semua hal yang berbau Inggris. Tapi mereka sangat smart, Mister. Menurut aku, kenapa? Karena mereka tahu dengan ini bisa membuka cakrawala kita. Ini adalah sumber daripada kemampuan kita untuk mengakses lebih luas lagi, melangkah lebih jauh lagi seperti itu. Karena pada akhirnya juga kan sejarah ini menuntun rakyat Malaysia, negara Malaysia, pemerintahan Malaysia untuk berkongsi dengan Inggris kan pada akhirnya, karena menjadikan negara Malaysia menjadi anggota negara persemakmuran atau Commonwealth sampai hari ini gitu. Dan itu bukan berarti Malaysia dijajah gitu. Ini adalah bentuk kolaborasi sama-sama gitu ya, untuk mempercepat pembangunan bangsa, mempercepat pembangunan negara. Dan kita bisa lihat sekarang tidak ada kebergantungan Malaysia terhadap Inggris, ataupun sebaliknya juga. Kenapa? Karena mereka sudah sama-sama independen dan sudah tertulis di maktab daripada PBB sana. Mereka sama-sama negara yang sudah sangat berdiri di atas. Jadi kalau ada yang bilang Malaysia masih bersembunyi di balik itulah orang yang mencoba untuk menutupi bahwasanya mereka memiliki kelemahan yang jauh lebih besar daripada itu. Jadi mereka creating such a topic untuk diangkat untuk menutupi ketidakmampuan mereka, kelemahan mereka sendiri. Contohnya seperti ini, diajak ngomong bahasa Inggris bisa nggak? Ya, diajak ngomong sama bahasa Inggris sama anak-anak kecil-kecil umur 7 atau umur 11 tahun bisa nggak seperti itu? Luar biasa banget. Jadi aku relate banget ketika waktu itu kita pernah bagaimana keluarga di Jepang, Mister. Bapaknya rela meninggalkan anak dan istrinya untuk tinggal di Malaysia. Kenapa? Karena untuk mampu belajar Inggris. Bapaknya rela kerja di Jepang, tapi anak dan istrinya ditinggalkan di Malaysia agar anaknya mendapatkan environment berbahasa Inggris dan berbahasa banyak lagi. Tetapi dengan budaya yang masih similar gitu ya. Itu dia. Betul. Dan dengan harga yang lebih murah. Dan yang paling penting, Mister, yang perlu kita highlight adalah it's Terengganu tadi. Di video tadi Terengganu, I was like speechless. Berarti merata pendidikannya, kualitas pendidikannya merata, kemudian antusiasme mereka pada penggunaan bahasa Inggris juga merata gitu. So
it's not only about the capital. It's not only Kuala Lumpur oriented gitu. Betul. Ya kan biasanya kita gitu kan kalau mau ngeliat kemajuan sebuah negara itu kan atau pendidikan, pergilah ke bandarnya atau ibu kotanya gitu ya, bandar rayanya gitu ya. Tapi begitu tadi disebutkan they mentioned it's kids from Terengganu gitu, itu speechless. Ternyata ya memang betul. Aku yakin Malaysia nggak akan takut, nggak akan cemas, nggak akan khawatir menatap masa depannya nanti. Karena anak-anaknya saja sudah tertarik dengan penggunaan bahasa selain bahasa Melayu. Karena bahasa adalah kunci membuka jendela dan cakrawala dunia. Betul. Jadi ketika anak-anak ini suatu saat menjadi pemimpin-pemimpin masa depan, mereka pun ketika diadu conversation atau berkomunikasi dengan orang luar tuh nggak hanya oa aja ya gitu, karena ada beberapa juga menteri-menteri di negara orang gitu juga kan susah banget untuk berbicara bahasa Inggris. Udah jadi menteri loh padahal. Ini juga perbedaan antara patriotisme dan nasionalisme. Nah itulah dia. Kalau nasionalis tuh biasanya gini, jangan bahasa Inggris terus kayak gitu. Harus bahasa Indonesia dong. Kan kita tinggal di tanah Indonesia. Kan kita tinggal di tanah Indonesia, atau kalau di Malaysia kita di tanah Malaysia. Di tanah Malaysia gitu, di Semenanjung atau di Borneo gitu. Ini adalah negara Malaysia, kenapa ngomongin bahasa Inggris terus gitu? Harus itu nasionalis gitu. Harus mencintai negaranya sebagai bahasa sampai menutup mata persatuan gitu ya. Tapi kalau patriotis, dia akan mencari segala cara yang halal dan baik untuk memajukan negaranya, termasuk mempelajari bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Nah, look at that students tadi, mereka bisa kok berbahasa Melayu juga ketika mereka juga bagus berbicara bahasa Inggris seperti itu. Luar biasa banget, Mister. Wow, aku jadi ingat banget ketika aku waktu dulu SMA atau senior high school itu masih kayak word by word, kadang-kadang pakai lagu, ngomongnya pakai lagu gitu, karena kita belajar bahasa Inggris pakai lagu gitu. Bener-bener fokus belajar bahasa Inggris itu ketika university gitu. Jadi sangat amazed banget dengan anak-anak yang ada saat ini di umur 5 tahun, di umur 7 tahun sudah di luar kepala bahasa Inggrisnya. Keren banget. Semoga bisa dicontoh di Indonesia juga, menjadikan bahasa Inggris itu salah satu hal yang dipandang dan tidak dihilangkan di pelajaran di sekolah seperti itu. Karena sedih banget kan ketika kita find out pelajaran bahasa Inggris di Indonesia di sekolah negeri udah dihapuskan. Entah kenapa. Mungkin belum saatnya menurut mereka. Padahal benda-benda elektroniknya masih impor dari luar gitu ya, dan manual booknya masih berbahasa Inggris. Gimana kita bisa mengoperasikannya ketika kita nggak paham manual booknya? Wow, Masya Allah, inspiring banget, luar biasa. Semoga Indonesia juga one day, our young generations could be like this, like Malaysia. Okay, everyone, thank you so much for this video recommendation. Hopefully that you find this video good. If you find this video good, please thumbs up. New to this channel, don't forget to subscribe sama masih Indonesia. Malaysia boleh keren banget, Indonesia harus bisa. Bye everyone, assalamualaikum.